أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nas adalah surat ke-114 dalam Al-Quran. Berada pada juz 30. Terdiri dari 6 ayat. An-Nas termasuk ke dalam surat Makkiyah karena turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. An-Nas memiliki makna manusia yang diambil dari ayat pertama. Dalam surat ini sifat Allah disebut sebanyak 3 kali yaitu, Malik, Ilah, dan Robi. Tidak ada lain hanya untuk meminta perlindungan dari sifat was-was. Oleh karena itu begitu pentingnya keselamatan dalam agama, sehingga jauh lebih penting daripada keselamatan raga dan jiwa. Dalam 3 ayat pertama surat ini menunjukkan 3 sifat Allah yaitu rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Namun sifat rububiyah didahulukan karena mengandung makna pemeliharaan dan penjagaan. Kemudian setelah itu sifat mulkiyah yang menunjukkan bahwa pertolongan hanya darinya. Kemudian yang terakhir Allah menyebutkan sifat uluhiyah yang menjelaskan bahwa hanya Allah yang wajib disembah. Surat An-Nas ini mengandung permintaan perlindungan kepada Allah, agar kita selalu dijauhkan dari kejahatan iblis beserta para pasukannya, yang bisa melalaikan manusia dengan cara menebarkan was-was pada diri mereka. 3 sifat yang disebut dalam surat ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang merajai serta menguasai manusia. Sehingga hanya kepada Allah kita menyembahnya. Surat An-Nas menegaskan bahwa sifat was-was terkadang datang dari jin dan manusia. Sehingga surat ini menjelaskan bahwa setan itu bisa dari golongan manusia, bisa juga dari golongan jin. Kata kul memiliki arti katakanlah. Lafaz ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad menyampaikan segala sesuatu. Semuanya berasal dari Al-Quran yang sudah diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril, namun kata kul dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa kata kul memiliki arti katakanlah utusanku serta ajarkanlah kepada mereka juga. Kata a'udzu diambil dari fi'il madi yang artinya berlindung. Sehingga lafaz ini menunjukkan kepada sesuatu yang ditakuti agar kita selalu menghindarinya. Lalu kata Robi memiliki arti kepemeliharaan dan kepemilihan serta bisa melahirkan pembelaan serta kasih sayang. Kata Robi dalam tafsir fi Zilalil Quran mengandung arti Tuhan yang memelihara, mengarahkan, melindungi, dan menjaga. Sedangkan kata Nas yang memiliki arti semua manusia, kata ini diambil dari kata An-Nas yang artinya tampak. Kata An-Nas dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 241 kali. Terkadang kata ini digunakan untuk sekelompok golongan tertentu dari manusia sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 173. Artinya, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya bahwa orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukannya untuk menyerang kamu. Oleh karena itu takutlah kepada mereka, namun perkataan itu menambah kuat iman mereka serta mereka menjawab, cukuplah Allah yang bisa menjadi penolong bagi kami dan Dia adalah sebaik-baiknya penolong. Kata Malik memiliki arti raja, kata ini hanya boleh digunakan untuk Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut pendapat Imam As-Sayyid Qutb dalam kitab Fi Zilalil Quran, kata ini memiliki arti Tuhan Allah, yang berkuasa, yang bisa mengambil tindakan serta bisa menentukan keputusan. Allah memang maha kuasa yang bisa mentadbirkan dan menakdirkan semua manusia menurut ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah. Allah memang penguasa dan raja yang mutlak disembah oleh manusia. Kata ilahi diambil dari kata yang artinya menuju serta memohon.
Allah disebut ilah karena seluruh makhluk hanya memohon kepadanya dalam memenuhi kebutuhan mereka, namun menurut pendapat yang lain kata ilah memiliki arti mengabdi atau menyembah sehingga hanya kepada Allah tertuju segala pengabdian. Al-Imam Sayyid Qutb berkomentar dalam hal ini, bahwa ilah adalah sifat Allah Maha Tinggi yang bisa melindungi dari kejahatan yang masuk ke dalam dada. Oleh karena itu, bagi setiap makhluk yang memohon kepada Allah melalui sifat-sifat tersebut, insya Allah akan dihindari dari godaan yang tersembunyi, yaitu setan yang selalu mendampingi manusia, sebagaimana dalam hadits. Artinya, tidaklah seorang pun di antara kamu kecuali disertakan padanya korin dari kalangan jin, dan korin dari kalangan malaikat. Para sahabat bertanya, kepada Anda juga wahai Rasulullah. Beliau menjawab, juga kepada saya, tetapi Allah Azza wa Jalla membantuku melawannya sehingga dia masuk Islam. Maka dia tidak memerintahkanku kecuali dengan kebaikan. Hadits riwayat Muslim, nomor 2814, Imam Ahmad, nomor 3770, dari Abdullah bin Mas'ud. Oleh karena itu, berkat kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah mengajari tentang tata cara berlindung dari setan, jin, dan manusia, dengan sifat-sifat Allah yang tiga, rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Allah akan menjaga hambanya yang memohon perlindungan dari kejahatan setan-setan yang terkutuk. Kata syaro artinya buruk atau jahat. Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, syaro mencakup dua hal, satu sakit pedih seperti kebakaran, penyakit, dan sebagainya, sedangkan yang kedua yaitu sesuatu yang mengantarkan kepada sakit pedih seperti maksiat, kekufuran, dan sebagainya. Adapun kata waswasi artinya suara yang sangat halus. Sebagian ulama memahami kata ini dalam arti setan. Karena kebanyakan setan sering memberikan bisikan, rayuan, dan jebakan ke dalam hati manusia, kemudian berkembang makna ini menjadi bisikan-bisikan, yang mana bisikan itu biasanya bisikan yang negatif. Lalu yang terakhir kata al-honas yang diambil dari kata honasun yang artinya bersembunyi dan mundur. Dengan itu seringkali setan menggoda manusia pada saat mereka lupa dan lengah kepada Allah. Namun seringkali juga setan bersembunyi dan mundur saat manusia berzikir serta ingat kepada Allah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia apabila kita selalu ingat kepada Allah, maka setan bersembunyi dan mundur. Namun apabila kita lupa kepada Allah, setan akan datang serta menggodanya. Kata suduri artinya dada, yang dimaksud di sini adalah tempat hati manusia. Maka menurut Syekh Wahab dada di sini adalah yang selalu menebarkan pikiran-pikiran jahat dan buruk dalam hati. Dalam ayat ini disebutkan kata suduri karena dada adalah tempat hati, yang mana pikiran-pikiran itu datangnya dari hati. Kata mina dalam ayat ini memiliki arti sebagian. Karena tidak semuanya manusia dan jin yang melakukan bisikan-bisikan negatif, hanya sebagian saja. Sebagaimana dalam surat Al-Jin ayat 11. Artinya, sesungguhnya di antara kami, jin ada yang saleh ada pula yang kebalikannya, kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Lalu kata jinati adalah jama dari lafaz jini yang diambil dari bahasa Arab yaitu, janana, yang artinya tertutup. Sehingga anak yang masih dalam kandungan dinamakan janin, karena ia tidak terlihat. Semua makhluk yang menggoda serta mengajak manusia kepada kemaksiatan, maka disebut setan, baik berupa jin atau manusia. Mereka selalu menggoda manusia dengan cara apapun. Salah satu cara agar kita bisa menangkal bisikan-bisikan setan, baik dari golongan manusia atau jin, maka membaca surat An-Nas salah satu bagian dari upaya perlindungan diri dari semua bisikan setan, lebih khususnya dibaca sebelum tidur. Demikianlah penjelasan tentang surat An-Nas, semoga bisa bermanfaat serta menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Nantikan video berikutnya tentang asbabun nuzul surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Jazakumullahu khairon kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.